أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيات الأخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الحاضرون، إخواني رحمني ورحمكم الله، seluruh jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa kita memuja dan memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang masih dan terus Allah berikan kepada setiap diri kita masing-masing, sehingga khatib berani mengatakan dari setiap kita, dari semua kita yang hadir di Jumat ini, tidak akan ada yang bisa menghitung betapa banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan tersebut. Di antaranya nikmat iman dan Islam, sehat dan kesempatan, sehingga mudah bagi Allah untuk menyampaikan kita, untuk menghadirkan kita, untuk mendudukkan kita di dalam masjid yang mulia ini, untuk melaksanakan bagian dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah menunaikan ibadah fardu Jumat. Maka bagian ini haruslah menjadi bagian yang senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan selalu mendawamkan di lisan kita kalimah alhamdulillahi rabbil alamin,
Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan langsung menjawabnya, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada ruh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita dan segenap keluarga kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah dan mendapatkan syafaat serta pertolongannya di yaumil qiyamah nantinya. Khatib berwasiat kepada seluruh jamaah dan terutama untuk diri khatib pribadi, usikum wa nafsi bitaqwallah. Bertakwalah kita sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Minhajus Shalihin disebutkan bahwa ibadah adalah segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang diperintahkan Allah dan hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bekal takwa itu, insyaallah Allah akan memberikan kebahagiaan pada kehidupan kita di dunia yang sementara ini, dan Allah berikan kebahagiaan hingga kehidupan akhirat kita yang kekal abadi selamanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini pasti akan berakhir. Kehidupan dunia ini pasti akan selesai. Tidak pernah ada yang abadi dalam dunia ini. Tidak pernah ada yang kekal abadi selama-lamanya dalam kehidupan dunia ini. Karena seluruhnya sudah ada qadarnya, sudah ada ukurannya, sudah ada ketentuannya yang menyangkut tentang waktu dan jatah kita. Dalam menjalani kehidupan ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan ini Allah sudah menentukan segalanya. Allah sudah mengatur segalanya. Akan tetapi seluruhnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya menebak-nebak dalam misteri kehidupan alam dunia ini. Yang bisa dilakukan adalah terus-menerus mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan diri dengan maksimal, dengan sebaik mungkin, sehingga tiba masanya nanti kita pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi. Karena jatahnya sudah terpenuhi, maka orang yang meninggal itu disebut dengan wafat. Wafat berasal dari akar kata yang sama dengan wafa, yang artinya terpenuhi. Ukuran dan takdir yang ditentukan oleh Allah itu, ketika seluruhnya, ketika semuanya sudah terpenuhi, maka di sanalah seluruhnya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini jamaah yang dimuliakan Allah, kehidupan ini adalah sebuah amanah, maka ada mas'uliyah setelahnya. Ada pertanggungjawaban yang akan dipersidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan akhir dari kehidupan di dunia yang sementara ini,
dan merupakan awal dari kehidupan yang abadi, yang kekal selamanya, yang tidak pernah ada lagi kematian kembali. Di sana kehidupannya hanya ada dua pilihan dengan dua alternatif, antara bahagia dan celaka, antara sa'idun dan saqiyun. Ketika seseorang dalam tahap akhir kehidupannya dia memperoleh sa'idun, maka dia akan bahagia di kehidupan selanjutnya. Demikian pula sebaliknya, jika seseorang di akhir-akhir kehidupannya saqiyun, maka dia akan memperoleh sebuah kecelakaan di kehidupan selanjutnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah kematian itu adalah wa'id, adalah peringatan bagi kita, bagi yang hidup, bukan sebatas rutinitas, bukan semata rutinitas. Seringkali kita, karena mungkin begitu seringnya kita melihat kematian, melihat orang yang meninggal, sehingga seolah-olah terlihat sebagai rutinitas biasa. Padahal meninggal itu tanpa syarat. Tidak ada syarat yang berlaku dalam urusan wafat, dalam urusan meninggal dunia. Seringkali kita tidak pernah melihat kematian itu sebagai peringatan. Tidak pernah kita melihat kematian itu sebagai wa'id, sehingga berlalu begitu saja karena menganggap sebagai sesuatu yang rutin dalam kehidupan kita, sehingga tidak pernah menjadi pelajaran, tidak pernah memberikan koreksi untuk kita memperbaiki atas apa-apa yang kurang, atas apa-apa yang telah kita perbuat, atas apa-apa yang mungkin justru lebih banyak maksiatnya ketimbang amal ibadahnya, lebih banyak dosanya ketimbang amal solihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kita hidup sampai hari ini, Allah berikan kita kesempatan sampai detik ini, sampai pada saat ini. Bukan tidak mungkin, pasti Allah menginginkan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kehidupan kita sebelumnya, daripada hari-hari kita sebelumnya, daripada apa-apa yang sudah kita jalani sebelum daripada hari ini. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baiknya kita adalah orang yang mempersiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Sebaik-baik dari kita adalah orang yang memperhatikan kehidupan akhiratnya dibandingkan dia prioritaskan kehidupan dunianya semata. Demikian khutbah Jumat yang singkat pada pertemuan kita yang mulia ini. Mudah-mudahan sedikit yang khatib sampaikan ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, dan Allah berikan kemudahan, kekuatan atas diri kita untuk senantiasa istiqomah dalam ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون.
فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا يا الله إلى أرواح أموات صحابة أهل الحاضرون وأهل الجامعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصرنا إخواننا المسلمين ومجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي غزة وفي العراق وفي يمن وفي إندونيسيا وفي كل الزمان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والزنا والربا والفحشاء والمنكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسأله من فضله يعطكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون أقيم الصلاة